Halo anak-anak, saya Fajar. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu cerpen? Jadi kali ini saya akan membahas apa itu cerpen. Disimak baik-baik ya videonya. Menurut Tanjung Sapandi, dekada 2019, cerpen atau dapat disebut juga cerita pendek merupakan suatu prosa negatif fiktif yang mempunyai jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Dalam cerpen berisikan kisah atau cerita mengenai kehidupan tentang seluk-beluk manusia yang diceritakan melalui tulisan singkat yang pendek. Selain itu, cerpen hanya memusatkan pada salah satu tokoh atau situasi tertentu. Cerpen merupakan salah satu bentuk fiksi yang sesuai dengan namanya, memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku, dan jumlah kata yang digunakan hingga dapat dibaca sekali tanpa membutuhkan waktu yang lama. Oke anak-anak, jadi untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan CP dan TP, kita pada elemen menyimak kali ini yaitu di fase D, kelas 10 sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran atau biasa disebut CP, yaitu mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk cerpen, dan tujuan pembelajaran atau biasa disebut TP, yaitu siswa dapat mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk cerpen. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik di dalam cerpen. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen dari dalam cerita itu sendiri. Unsur ini sangat penting karena dapat membuat jalan cerita menjadi lebih utuh, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, serta amanat. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau inti permasalahan yang menjadi dasar dari sebuah cerita cerpen tersebut. Nah, tema ini dapat menjadi acuan pengarang dalam mengembangkan jalan cerita, tokoh, konflik, dan latar di dalam cerpen. Karena itu, tema sering disebut sebagai inti atau jiwa dari sebuah karya sastra. Tema ini biasanya tidak disampaikan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui keseluruhan isi cerita. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun berdasarkan hubungan, sebab akibat, dan berjalan secara kronologis. Jenis alur ini dalam cerpen terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, apa sih alur maju itu? Kita simak baik-baik ya videonya. Alur maju itu bergerak menceritakan seluruh urutan dan kronologis di masa kini menjadi masa depan. Contohnya, cerita tentang anak yang sejak kecil bersekolah, lalu tumbuh dewasa, bekerja hingga menikah. Alur mundur, cerita yang dimulai dari masa akhir atau konflik puncak, kemudian menceritakan kembali peristiwa masa lalu untuk menjelaskan awal mula kejadiannya. Contohnya, cerita dibuka dengan kondisi seseorang kakek yang sedang duduk di kursi roda. Lalu, beliau menceritakan masa mudanya sebagai pejuang. Selanjutnya, alur campuran. Alur campuran itu menggabungkan antara alur maju dan alur mundur dalam suatu cerita. Cerita ini bisa bergerak maju, namun sering diisi dengan kilas balik ke masa lalu, lalu kemudian kembali maju ke masa kini. Contohnya di dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita yang bertujuan untuk memperjelas jalannya cerita dan memberi gambaran situasi kepada pembaca. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat di dalam cerita. Nah, tokoh ini bisa berupa tokoh utama maupun tokoh pendukung. Tokoh utama adalah karakter sentral yang menjadi pusat cerita dan penggerakan plot.
Sedangkan tokoh pendukung itu atau tokoh tambahan adalah karakter pelengkap yang membantu mengembangkan alur dan mendukung tokoh utama. Yang kelima itu ada penokohan. Nah, penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan sifat, watak, atau karakter tokoh dalam cerita. Misalnya itu dalam protagonis, antagonis, atau tritagonis. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Paling sering digunakan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama karena sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu dari sebagai hal yang terjadi pada keseluruhan cerita di dalam cerpen tersebut. Yang kita membahas tentang sudut pandang ya. Sudut pandang itu ada 3, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Penulis berada di dalam cerita yang bertindak sebagai tokoh utama atau tokoh sampingan. Narator sendiri menceritakan pengalamannya sendiri. Kata gantinya bisa berupa aku, saya, dan kami. Selanjutnya yang kedua, sudut pandang orang kedua, yaitu penulis menjadikan pembaca sebagai karakter utama di dalam cerita tersebut. Gaya bahasa ini cukup jarang digunakan untuk cerpen, namun ceritanya sering dipakai di dalam buku petualangan atau pilihan jalan cerita sendiri atau teks persuasif. Kata gantinya dapat berupa kamu atau Anda. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis berada di dalam cerita dan bertindak sebagai pengamat yang menceritakan kisah orang ini. Kata gantinya itu bisa disebut dia, ia, mereka, nama karakter, misalnya Andin dan Noni. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pilihan kata dan majas yang digunakan pengarang untuk memperindah cerita dan menciptakan suasana tertentu. Gaya bahasa ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada gaya bahasa personifikasi, yaitu pengungkapaan benda mati sebagai manusia. Yang kedua ada gaya bahasa metafora, perbandingan kata yang bukan sebagai arti sebenarnya. Yang ketiga ada gaya bahasa hiperbola, suatu ucapan atau gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi. Yang keempat ada gaya bahasa litotes, yaitu gaya bahasa yang bertujuan untuk merendah. Yang kelima ada gaya bahasa simile, yang menggambarkan suatu kondisi dengan membandingkan suatu hal yang lainnya dalam suatu kalimat. Yang ke-8 yaitu amanat atau pesan. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya ini, tema cerita tentang perjuangan pahlawan dan akan berisi tentang amanat yang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang unsur intrinsik, sekarang kakak akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar cerita, tetapi memengaruhi isi dan jalannya sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik sendiri berkaitan dengan latar belakang pengarang, kondisi masyarakat, budaya, pendidikan, nilai moral, agama, serta keadaan sosial yang memengaruhi proses penciptaan karya sastra. Unsur ini juga membantu pembaca dalam memahami makna dan pesan cerita secara lebih mendalam. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yaitu cerpen yang dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat, antara lain, yang pertama adalah ideologi negara, kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial. Lalu yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang juga bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh, ataupun aliran sastra yang dianut, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, dan juga nilai sosial dan nilai budaya.
Lalu yang keempat ada aspek psikolog atau pandangan hidup. Aspek psikologis atau pandangan hidup adalah keadaan kejiwaan, cara berpikir, serta pandangan pengarang terhadap kehidupan yang dapat mempengaruhi isi cerita dalam cerpen. Perasaan, pengalaman, emosi, dan pemikiran pengarang biasanya tercermin dalam tokoh, konflik, suasana, maupun pesan yang disampaikan dalam cerita. Lalu yang kelima ada pendidikan. Pendidikan adalah tingkat pengetahuan atau proses belajar yang dimiliki pengarang dan dapat mempengaruhi cara berpikir, penggunaan bahasa, serta isi cerita dalam cerpen. Pendidikan pengarang biasanya terlihat dari cara penyampaian cerita, pemilihan tema, dan pesan yang disampaikan kepada pembaca. Baik adik-adik, setelah tadi kalian sudah menyimak penjelasan materi dari kakak-kakak sebelumnya, sekarang kakak akan memberikan satu contoh cerpen yang akan adik-adik simak selanjutnya. Disimak dengan baik ya videonya. Patung Lilin Sang Pembuat Roti. Yoga adalah mahasiswa seni rupa yang selalu mencari sensasi. Karyanya harus bombastis, unik, dan langsung viral. Di mata Yoga, seni adalah tentang hasil yang mencegangkan. Sebaliknya, kakeknya, Pak Seno, hanya seorang pembuat roti tradisional di pasar kecil yang setiap paginya membuat adonan dengan tenang. Tugas akhir kuliah Yoga adalah membuat patung yang mencerminkan kehidupan sejati. Yoga membuat patung fiberglass raksasa berbentuk dewa-dewa modern dengan lampu LED. Berharap mendapatkan pujian instan. Ia menghabiskan banyak uang dan waktu, tapi hasilnya terasa hampa. Suatu sore, ia melihat kakeknya membuat adonan. Kakek Seno bekerja sangat lambat. Ia menekan, memutar, dan memijat adonan itu dengan penuh kesabaran. Kenapa tidak pakai mesin saja, Kek? Lebih cepat dan efisien, tanya Yoga dengan sinis. Kakek Seno tersenyum. Roti yang enak butuh sentuhan. Rasa yang enak itu lahir dari proses, bukan dari kecepatan. Setiap tekanan, setiap pijatan adalah doa agar rotinya membawa kehangatan. Kemudian Yoga pergi dengan jengkel. Ia tetap merasa proses kakeknya itu kuno. Tapi saat ia mencoba menyentuh patung fiberglass buatannya, ia merasakan dingin dan kekosongan. Hanya seminggu sebelum batas akhir tugas, Yoga panik. Patungnya tidak berhasil membuatnya terhubung dengan tema kehidupan sejati. Ia kembali ke kakeknya. Kali ini, ia tidak bertanya, ia hanya mengamati. Ia melihat tekstur adonan yang lembut, bagaimana tangan kakeknya yang keriput itu bergerak dengan ritme yang teratur, dan bagaimana kakek Seno tersenyum saat mencium aroma ragi yang mulai bekerja. Dalam pengamatannya, Yoga mendapat pencerahan. Kehidupan sejati adalah proses yang lambat, penuh sentuhan, dan didoakan. Yoga membatalkan patung fiberglassnya. Ia mengambil tanah liat sisa yang ia miliki dan mulai memahat. Ia tidak memahat dewa atau monster. Ia memahat tangan kakeknya yang sedang mengaduk adonan. Ia membuat setiap kerutan, setiap urat, setiap tekstur tepung yang menempel di kukunya. Ia bekerja selama 3 hari, mengikuti proses lambat yang diajarkan oleh kakeknya. Saat pameran, patung yang berjudul Tangan Sang Pembuat Roti itu milik Yoga menarik perhatian. Patung itu tidak besar, tidak menyala, dan juga tidak mencolok. Tapi patung itu berbicara. Salah satu juri berkata, patung ini memiliki roh. Kami bisa merasakan kehangatan dan kesabaran di dalamnya. Yoga meraih nilai tertinggi. Ia berlari ke pasar dan memeluk kakeknya. Terima kasih, Kek. Aku belajar bahwa seni bukan hanya hasil yang harus viral, tapi ketulusan proses yang bisa menyentuh hati. Kakek adalah seniman sejati. Kakek Seno hanya memberinya sepotong roti hangat yang terasa lebih manis dari kemenangan apapun. Bagaimana cerpen yang telah adik-adik dengarkan? Sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengulas materi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pertanyaan yang pertama, apa tema yang terdapat dalam cerpen tersebut? Kakak akan memberikan 5 detik untuk kalian memikirkan jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk jawabannya kalian simpan terlebih dahulu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Amanat apa yang diberikan oleh cerpen tersebut?
1, 2, 3, 4, dan 5. Baik adik-adik, itu saja pertanyaan dari kakak untuk mengulas materi. Untuk jawabannya kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, jadi untuk jawaban dari tema pada cerpen tersebut adalah ketulusan dalam berkarya, di mana nilai sebuah karya itu tidak dilihat dari sebuah kemegahan instan dan keviralannya, melainkan dari ketulusan dalam proses itu dan jiwa yang memasuki di dalamnya. Gimana? Apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan kunci jawaban ini? Selanjutnya, untuk jawaban dari amanat pada cerpen ini adalah keberhasilan yang tulus itu membutuhkan sebuah waktu, di mana ketulusan bukan hanya sekedar kecepatan atau kepopuleran yang instan, seperti itu. Selanjutnya, untuk analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen ini bisa adik-adik atau anak-anak nyimak sendiri ya. Selanjutnya, kakak akan memberikan tugas kepada kalian agar bisa memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen selanjutnya ya. Viral, Lelaki Tua dan Supra karya Eko Triyono. Kalau akhir-akhir ini Tuan gemar mengunjungi media sosial, Tuan akan mendapati kisah viral tentang lelaki tua dan motor Supra. Kisahnya yang kocak dan menyentuh hati membuat pengguna media sosial mengunggah ulang dengan beragam cara dan berbagai saluran media sosial yang ada. Kalau Tuan belum sempat mendengar atau melihat video dan gambarnya, saya bersedia menceritakannya. Sudah siap? Perlu kopi? Pada siang yang terik, berdasar latar video yang viral beredar itu, seorang laki tua sedang berjongkok di tepi jalan, di depan motor Honda Astrea Supra. Dilihat dari warna dan bentuknya, motor itu keluaran tahun 1997, masih menggunakan rem tromol dan sebagaimana dikenali, seri ini menggunakan kapasitas mesin 97 cc. Seorang pesepeda yang kebetulan melintas dengan kamera pada stang berhenti. Menduga lelaki tua itu sedang butuh bantuan. Pesepeda itu bertanya apa yang terjadi. Mogok, olinya habis. Itu minyak goreng. Betul, 2 kali penyaringan motor ini. Lelaki tua itu menepuk-nepuk pantat motornya dengan mesra. Seperti istriku, dia tidak butuh oli buat memasak. Dia butuhnya minyak goreng. Lelaki tua itu tertawa. Tubuhnya yang besar berguncang seakan ada isyarat yang rahasia. Lalu melanjutkan menuangkan minyak goreng kemasan ke lubang oli mesin. Dia mengatakan ini darurat, meski yang darurat itu sering terjadi. Dengan minyak goreng bisa. Suara pesepeda itu terdengar ragu dalam video yang terekam. Bisa, bahkan minyak kayu putih atau minyak telon pun bisa, asal jangan minyak lintah atau minyak kadal. Lelaki tua berkata meyakinkan. Kemudian dia menutup sisi wajah dengan telapak kiri dan dengan suara berbisik, seolah takut terdengar motornya sebelum berkata, hanya sedikit, ngomel-ngomel, suaranya biasalah. Tapi aroma asap-asapnya benar-benar seperti aroma dapur keluarga. Masnya sudah menikah. Sampai pada potongan tersebut, pesepeda itu mengunggah videonya di akun TikTok dan Instagram @pitmabur. Komentar yang muncul beragam. Dari komentar-komentar tersebut, apabila disusun secara teliti, dapat kita ketahui siapa sebenarnya lelaki tua itu, dari mana dia berasal, apa yang dia lakukan dengan motor Supra tua di jalan dekat kebun semangka yang sudah sepi pada terik siang hari. Komentar teratas mengira lelaki tua itu orang asing yang tersesat. Jika penduduk lokal, tidak mungkin dia terlantar. Paling tidak bisa menghubungi atau meminta seorang menjemputnya. Berani sumpah, saya pernah melihatnya tidur di dekat alun-alun Purwokerto bulan lalu, depan masjid di atas motor Supra. Komentar dari @yuk_suhat_susu kedelai. Bukannya fokus mencari informasi mengapa laki tua itu di alun-alun Purwokerto, @jiwa tampan malah mengomentari nama akun. Tolong jelaskan, yuk sehat
Susu kedelai? Memangnya kedelai punya susu? Kok susu kedelai? Sejak kapan tempe dan kecambah bisa berubah jadi mamalia? Kita lewati saja perdebatan tidak penting itu. Kita fokus menelusuri komentar penting dan berhenti pada balasan ke-60 dari @jualbeli-tuyul-kiloan. Itu tetangga saya, ketiknya. Ya Allah, jauh sekali perginya sampai ke daerah Pengadaran begitu. Beliau memang penggemar Supra sejati. Menurut kesaksian tetangganya itu yang memberi bukti saat sedang kerja bakti bersama, saking cintanya pada Supra, lelaki tua itu dengan segenap kebanggaannya yang tak tergoyahkan telah memberi nama anak-anaknya dengan identitas motor kesayangannya. Anak pertama, seorang perempuan, diberi nama Supriyati Cakram Kusuma. Anak keduanya, laki-laki, diberi nama siapa lagi kalau bukan Supra, Supranto Ilham Fit. Keseharian lelaki tua itu tinggal di kompleks perumahan yang kebiasaannya pergi jauh dengan motor Supra tua hingga berhari-hari lamanya, baru terjadi beberapa tahun terakhir. Apa penyebabnya? Tidak tahu pastinya. Sebelum dia hanya rutin ke kampus, lalu pulang dengan motor yang sama selama bertahun-tahun hingga masa tua. Jawab @jualbeli-tuyul-kiloan. Tidak lama kemudian muncul komentar berupa kiriman foto yang lain. Supra yang sama berada di dalam kamar, standar 2, ditutupi selimut putih. Tak jauh dari situ, di ranjang, lelaki tua itu miring sambil tangan dan kakinya memeluk motor. Apakah orang ini yang sama? Tanya pengirim. Dia pernah singgah di penginapan kami di Cirebon dan minta tidur bersama Supranya. Dalam satu kamar, kami sudah izin memfoto. Seiring mulai banyak yang melihat dan memberi tanda hati, makin banyak pula kesaksian yang mulai muncul, baik disertai gambar maupun video, dari yang normal hingga terkesan tidak masuk akal. @penjaga jodoh orang. Saya kondektur bus malam Surabaya Jogja. Saya pernah rekam motor ini di jalan sendiri. Belum lama, yang naik ketiduran pegang stang. Kepalanya nempel di speedometer. Ini videonya. Motornya sama, yakin. Lihat plat nomornya. Komentar di atas terlalu mistis. Meskipun dengan bukti teramat meyakinkan, di bawahnya ada komentar yang lebih realistis dari @pijatsopan. Kami ingat, kami masih punya fotonya. Lihat, ini akhir Mei lalu, lelaki tua ini memanggil 2 terapis pijat lelaki di pusat kebugaran kami. Kami beroperasi di area Gianyar, Bali. Ketika kami sampai di penginapannya yang sederhana, yang kami temui ternyata hanya 1 orang. Awalnya kami mengira 2 orang untuk memijat 1 orang. Tapi tidak, teman saya kebagian memijat motor Supra tua rem tromol. Teman saya menanyakan sekali lagi, jangan-jangan lelaki tua ini mabuk. Namun tidak, lelaki tua ini seleh religius, baik hati, murah senyum, dan satu-satunya masalahnya adalah otot kakinya terlalu keras. Saat kami tanya, dia menjawab baru saja menggendong motor Supranya yang mogok. Kami mengira dia bercanda, tapi salah. Dia menunjukkan foto sedang menggendong motor Supranya. Ini fotonya. Pelan-pelan, teman saya, Rino Traspits GP, menanyakan sekali lagi. Lelaki tua itu menjawab, tukang bengkel itu hanya memandang kekasihku sebagai kumpulan bau dan besi. Aku tahu, kalian lebih manusiawi dalam melihat segala sesuatu. Kami telah menempuh ribuan kilometer perjalanan bersama. Dia menggendongku selama bertahun-tahun lamanya. Dia pasti lelah, bantulah. Rileks setiap inci dari tubuhnya. Ini uangnya. Saya tidak tahu apa yang membuat teman saya menuruti, uang atau rasa empati yang mendalam. Kami pun mengobrol tentang siapa dirinya, dari mana berasal, kemana akan pergi, dan mengapa begitu mencintai motornya yang memperlakukannya seperti seorang manusia. Lanjutan? Mana lanjutannya? Komentar lain tak sabar menunggu. Woi, masih tak sabar. Tak ada lanjutan apapun dari akun @pijatsopan. Mereka yang sudah terlanjur penasaran terus mengejar dan menunggu.
Dari komentar-komentar yang haru dan gelisah, tergambar kenyataan tersembunyi bahwa mereka jangan-jangan memiliki kendaraan atau benda kesayangan. Namun belum ada dalam diri mereka rasa cinta yang sedemikian mengagumkan seperti yang dijalani dan dilakukan oleh lelaki tua itu. Yang belakangan diketahui ternyata pergi dengan motor tuanya sendiri ke sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga Bali. Berbagai prasangka muncul tentang mengapa lelaki tua melakukannya. Apakah persoalan cinta, keluarga, mencari seseorang, atau suatu janji tertentu yang belum diberitahukan pada orang lain. Orang-orang semakin penasaran. Seperti biasa, artis-artis yang hidup mencari pandangan orang lain mungkin berpendapat ikut nimbrung seperti penjual balon di setiap keramaian. Artis-artis itu telah berubah dari seniman menjadi orang yang mencari klik dan perhatian. Mereka ingin mengambil bagian untung cuan, menumpang kisah-kisah orang lain yang sedang viral. Mereka mulai mencari alamat, menawarkan donasi motor keluaran terbaru, sampai produk-produk iklan bermunculan ingin ambil tempat di antara riuh sesak pertanyaan yang belum terselesaikan. Dari plat motornya itu Sleman, colek seduluran Supra Sleman. Komentar seseorang dengan lampiran plat yang diperbesar. Keluarganya atau temannya, please ceritakan siapa lelaki tua itu dan mengapa dia melakukan semua itu, biar kami bisa tidur nyenyak. Dia melakukan semua itu untuk menebus masa lalunya, Kak. Ketika dia muda ingin menikmati hobinya, tetapi dia harus bekerja menghidupi anak dan istri. Sulit pergi sendirian, dia telah menghabiskan usianya yang membahagiakan orang lain. Sampai akhirnya ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan mandiri, dia memutuskan untuk menuntaskan impian masa mudanya dengan motor kesayangannya. Tapi ini aku ngarang. Masuk akal sih, balas komentar di bawahnya. Atau mungkin ini tentang cinta. Kita hanya bisa menduga. Ayo dong, seduluran Supra Sleman. Sehari kemudian, akun yang dicolek muncul memberi komentar. Terima kasih telah mencolek kami. Kami sangat mengenal lelaki tua itu. Walaupun lelaki tua itu tidak mau bergabung dengan komunitas kami pernah menawari beliau sebagai ketua komunitas, mengingat beliau seorang dosen, akademisi, tapi tetap ditolak. Alasannya bahwa beliau tidak ingin berubah dari mengagumi motor tua ke mengagumi kelompok. Kalau sudah berkelompok, orang akan kagum dengan identitas. Membuat jaket, kaos, acara, dan cenderung tidak arogan karena mulai menilai yang di luar identitasnya tidak istimewa. Nasihat ini yang kami pegang di seduluran Supra Sleman dengan slogan yang juga diberikan oleh beliau. Semua roda menggelinding di jalan, semua penting. Tentang mengapa beliau berpergian sedemikian rupa, kami tidak tahu. Mungkin itu lelakunya di dalam hidup seperti para sufi atau pertapa. Yang jelas, beliau pernah berkata bahwa terkadang seorang lelaki lebih nyaman menangis sendirian di atas motor, keliling-keliling, lalu pulang dalam keadaan sudah tenang dan seakan semuanya baik-baik saja. Kalau akhir-akhir ini Tuan mengunjungi media sosial dan sudah mendapati kisah viral tentang lelaki tua dan motor Supranya, lalu menemukan informasi tentang mengapa lelaki tua itu melakukannya, tolong gantikan pada saya tentang apa penyebabnya yang sebenarnya. Baik anak-anak, jadi itu tadi cerpen yang kalian akan analisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, bagaimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian merasa lebih paham dengan materi yang telah dipelajari? Semoga kegiatan belajar hari ini terasa seru, menyenangkan, dan dapat menambah wawasan baru bagi kalian. Melalui pembelajaran kali ini, kita tidak hanya belajar memahami materi saja, tetapi juga belajar berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dengan baik. Jika masih ada materi yang belum dipahami, jangan ragu, kalian juga boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini ya, dan terus belajar kembali di rumah.
Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian semuanya selama menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, terus berkembang, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa mengumpulkan tugas pada hari Jumat 5 Juni 2026 melalui Google Classroom. Jangan lupa dikirimkan di link Google Classroom-nya di deskripsi bawah ini ya teman-teman, anak-anakku semuanya. Selamat mengerjakan, terima kasih.